فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Faksyafna angka kita aka babasaraka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fayuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman wal ihsan, wabil khusus sehat afiah, baik agama kita, akhirat kita, dunia kita, harta benda kita dan keluarga kita, serta salawat bertangkaikan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rahmatnya kepada beliau, para sahabatnya yang agung, ahli baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita minazulumati ilan nur, daripada dunia kegelapan hingga kita dijalankan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, ditempatkan riyadun min riyadil jannah suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, yang dimana kita akan diajarkan keyakinan-keyakinan, diajarkan tauhid-tauhid, diajarkan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, banyak di luar sana yang ahli fikih, ahli hadis, bahkan dia ahli tasawuf, tapi akidahnya banyak yang cok, banyak yang sesat, dikarenakan dia keluar daripada jalan ahlu sunnah wal jamaah, yang dimana kita mayoritas di Indonesia, khususnya kita yang mengaji pada malam hari ini, berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita sudah sholat tapi masih galau, sudah kerja tapi masih bimbang, sudah dagang tapi masih ngeluh sana sini. Itu dikarenakan dia tidak punya akidah, dia tidak punya tauhid, dia tidak punya keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun pada malam hari ini kita akan masih membahas hikmah yang nomor 3. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Silakan kita sharing bareng-bareng karena kita sudah memasuki hikmah yang nomor 3, yang dimana kemarin sudah dibahas hikmah yang pertama, jangan berpegang kepada amal lalu gelisah, dia melupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 2 tentang makom, apakah kita makom asbab atau makom tajrid, yang dimana kalau di dalam kitab lain itu yang disebut kahsbiyah dan wahbiyah. Nah, bagaimana? Nggak ada. Ya kalau nggak ada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus salisah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah asy-syekh Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih wa ghafara lahu wa limasyikihi na'amin. Qala syekh sawabikul himam la tahrikul aswar al-aqdar. Sawabikul himam, keinginan yang kuat, la tahriku, tidak dapat aswar al-aqdar, menembus tirai-tirai takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Segitu dulu yang akan kita bahas. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya manusia mempunyai keinginan-keinginan yang keinginannya sangat banyak, baik yang berupa jadi sesuatu, memperoleh sesuatu, baik yang berupa ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang-sedang saja. Tapi pada malam hari ini Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ingin mengatakan bahwa keinginan yang kuat pun tidak dapat menembus takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang kuat itu bisa dikatakan kuatul azimah, atau yang disebut kekuatan cita-cita. Keinginan yang kuat atau yang disebut asbab, ada 3 poin pentingnya. Kita tulis dulu di papan tulis. Bismillah. Yang pertama ialah asbab dibagi 3 anaknya. Yang pertama ialah al-qasbu. Al-qasbu. Al-qasbu ialah usaha atau ikhtiar, yang dimana bila mana kita ingin mendapatkan sesuatu tentu dengan berusaha. Bila mana kita ingin kaya tentu dengan bekerja, menabung. Bila mana kita ingin pintar tentu saja dengan belajar. Tidak ada sejarahnya orang pintar tidur mulu, nggak ada itu. Nggak ada juga sejarahnya orang alim dia nonton YouTube, nggak ada juga, nggak ada ceritanya dia orang kaya tapi dia malas bekerja atau di rumah atau duduk aja. Mana orang ikut ngaji lagi kan begitu. Yang nomor 2 ialah doa, permohonan. Banyak dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa waliullah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ada yang berdoa dengan mengucapkan ilahi anta maksudi. Hati-hati dengan doa itu. Doa itu sangat agung, sangat tinggi, sangat dalam maknanya. Ilahi, ya Allah, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud. Warid loka matlubi, hanya engkaulah tujuanku. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana ada seseorang yang berdoa dengan doa seperti itu, tandanya dia sudah redho dengan apa yang Allah beri. Jadi kalau ente, saya misalnya dikasih miskin, ya kudu terima gitu. Dikarenakan tadi engkaulah tujuanku, engkaulah maksudku gitu. Tapi kan kebanyakan orang maunya enak-enak aja, padahal doanya sangat-sangat dalam gitu. Nanti kita akan bahas di bab lain tentang adab-adab berdoa. Lalu yang nomor 3 ialah tawajuh.
Tawajuh itu ialah memusatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keyakinan. Tawajuh ada dua. Ada tawajuhnya orang fasik yang disebut istidraj, yang dimana ini lebih mengerikan daripada penyakit azab Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan kita yang tidak mau ngaji, tidak mau sholat, tapi hidupnya enak-enak aja, bisa jadi dia terkena azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, yakni istidraj. Suatu saat Tuhan akan balas semuanya tuh di penghujung hayatnya. Bila mana tidak dibalas di penghujung hayatnya, anak-anaknya akan ribut. Coba dah ente lihat anak-anak yang banyak ribut soal warisan, itu karena orang tuanya nggak baik, orang tuanya. Padahal sebelum dikubur dia mengatakan, kita semua mendoakan wala taktina badahu, ya Allah semoga engkau tidak menjadikan fitnah setelah ketiadaanku atau kematianku. Setelah orang tuanya nggak ada, semua pada ribut gara-gara warisan begitu. Kuncian warisan ialah minta hak ente. Bila mana nggak dikasih, ya udah mundur, diem, udah biarin. Berapa banyak orang ribut gara-gara warisan dan hancur nanti suatu saat. Atau tanya Om Agi tuh, orang fasik biasanya bertawajuh daun jadi duit. Bila mana dia fasik, ya nggak bisa. Daun tetap daun, batu tetap batu begitu. Lalu ada tawajuhnya orang-orang soleh. Tawajuhnya orang-orang soleh ialah keramat. Bila mana dia bertawajuh daun menjadi duit, kun, kata Allah, jadilah jadi, daun jadi duit. Coba lihat film Sunan Bonang ketika bertemu dengan Sunan Kalijaga, yang dimana Sunan Bonang melihat pohon aren semua menjadi emas begitu. Sudah segar. Ketiga ini coba diperhatiin bentar. Al-qasbu, doa, tawajuh gagal kalau melawan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang dimana baru kita memasuki poinnya begitu. Yang ada yang pertama ialah asbab yang berisikan 3. Al-qasbu, doa, dan tawajuh. Yang dimana asbab itu tidak memberi bekas. Wa asbab la tu'assir. Sebab itu tidak memberi bekas. Yang dimaksud tidak memberi bekas ialah takdir sudah mendahului gitu. Jadi takdirnya sudah duluan ketimbang usaha ente, doa-doa kita atau tawajuhnya begitu. Dikarenakan saudara-saudara, asbab itu ialah khadamul aqdar, pembantunya takdir. Yang dimana yang namanya pembantu tidak mungkin melawan majikannya. Bila mana melawan, tandanya pembantunya kurang ajar begitu jadinya. Sama kayak kita dianalogikan, kita kerja sama orang, tapi kita melawan mulu sama bos kita, ya otomatis bos makin marah begitu. Sama jadi kayak asbab. Bila mana dia menentang mulu takdir, bakal gagal, bakal berantakan semuanya begitu. Yang dimana saudara, sebentar, yang pertama tentang sebab. Yang pertama ialah famani taqad asbatu asir fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini sebab memberi bekas, sesungguhnya dia kafir. Tadi tentang sebab. Barang siapa yang meyakini usaha, doa, tawajuh memberi hasil, memberi nilai, yakini dalam hatinya sesungguhnya dia kafir. Dikarenakan tadi wa asbab la tu'assir, sebab tidak memberi bekas. Adakah kita yang begini nih?
Kita kerja, hasilnya gajian. Gara-gara kerja kita dapat duit. Astagfirullah, nggak boleh tuh begitu tuh. Atau dagang, gara-gara kita tidak dagang, kita nggak dapat duit. Kita berkeyakinan tuh bahwa dagang bisa memberi bekas. Itulah keyakinan-keyakinan yang sesat. Nggak boleh kita begitu tuh. Dikarenakan tadi tuh sebab tidak memberi bekas. Adakah yang di sini begini nih, berkeyakinan bahwa usahanya, doanya atau tawajuhnya memberi bekas, yang dimana memberi hasil. Wah, doanya tembus nih, wah tawajuhnya bisa nih, wah usaha gue bisa nih. Itu tuh seakan-akan dari tiga tadi dia yang mengabulin, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua ialah wa man taqad anil asbab tu'assir bi quwwatil jalalahu fiha fahuwa fasik. Barang siapa yang mengiktikad dalam hati bahwa sebab memberi bekas yang dijadikan oleh Allah kepadanya, bahwa dia fasik gitu. Bahwa dia fasik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita untuk mendekatkan diri pemahaman kita ya kepada yang nomor dua, bisa dianalogikan tentang pisau. Bahwa pisau dapat membunuh, bahwa pisau dapat menyebabkan luka, bahwa pisau dapat merobek kulit. Jadi di dalam hatinya sebab memberi bekas yang dijadikan oleh Allah kepada pisaunya, bahwa dia fasik tuh, nggak boleh. Bila mana pisau disalahgunakan, tentu akan membunuh orang. Bila mana pisau benar penggunaannya, tentu dia akan memberikan manfaat. Gitu. Yang nomor tiga ialah wa man ittaqad anil asbab la tu'assir wal mu'assir wallahu wahdah. Latin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Barang siapa yang mengiktikadkan atau meyakini sebab memberi bekas ialah Allah, sebab tidak memberi bekas, tetapi ada sebab, ada musabab, yakinin bahwa dia itu jahil. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tingkatan nomor tiga dia sudah yakin sebab tidak memberi bekas, yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Akan tetapi dia masih punya keyakinan yang namanya sebab ada musababnya. Contohnya kita, bila mana laki dan perempuan atau anak, tentu ada ayah dan ibunya. Dia masih keyakinan tidak mungkin anak bayi lahir kalau tidak ada ibunya, kan begitu ya. Tapi coba bayangkan, Nabi Adam alaihissalam tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Terpatahkanlah yang nomor tiga tadi keyakinannya. Lalu yang nomor empat ialah wa man ittaqad anil asbab tu'assir wal mu'assir wallahu wahda allatin mata wujidat la asbab fahuwa tauhid. Yang dimana dia meyakini di dalam hatinya yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak memberi bekas dia udah yakin nih. Dan juga tingkatan yang nomor tiga ini ditambahkan sebab belum tentu ada musababnya, itulah tauhid yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tingkatan yang nomor 4 ini seakan-akan Sayyidina Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya sebab belum tentu ada musabab, kan begitu. Nabi Adam alaihissalam ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau gitu. Walaupun pada hukum biologinya ketika laki dan istri bersenggama akan muncul kehidupan yang baru. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, tentu akan beda urusannya. Itulah yang disebut tauhid. Kadangkala manisnya iman lewat akal jarang diungkap gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ada tentang 4 tingkatan usaha yang dimana kita meyakininya bagaimana nih. Yang pertama ialah mayyar rizqan minallahi wa minal kasbi fahuwa musyrik.
Barang siapa yang meyakini rezeki dari Allah dan usahanya, maka dia musyrik. Nah loh, barang siapa yang yakin rezeki dari Allah dan usahanya, sungguhnya dia musyrik. Di situ ada kata-kata usaha nih, coba lihat di papan tulisnya nih. Di situ ada kata-kata usaha. Dikarenakan dia masih berkeyakinan usaha masih memberi bekas. Tidak boleh di dalam akidah kita. Yang nomor 2, mayyarizkan wala yadri aghatihi amla fahuwa syaqqun munafig. Meyakini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin di dalam hati, akan tetapi dia masih ragu sungguhnya ada jatah atau enggak nih di dalam etikotnya. Nah, contohnya kita ada, sebenarnya rezeki gua ada kan, sebenarnya gimana sih ini kok aneh hidupnya susah aja. Itu tuh tadi keyakinan-keyakinan yang bisa mengacaukan keyakinan kita yang sesungguhnya, karena tadi tuh, karena kita terlalu lama hidup susah, akhirnya setan masuk menggodain kita, jadi kita menghayal yang enggak, berkeyakinan yang enggak pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat buruk nanti ke depannya. Yang nomor 3, mayyar rizqan wa minallahi wa la yuhaddi haqqa au yaksila li ajil kasbi fahuwa fasik. Barang siapa yang meyakini rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, udah cakep ini, akan tetapi dia tidak menunaikan hak-hak hartanya atau maksiat kepada Allah dikarenakan usahanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ngasih kita rezeki semata-mata. Akan tetapi di sini Syekh Ibnu Athaillah Iskandari ingin mengingatkan kita bahwa kita dikasih harta itu untuk amanah, bukan untuk dikekep, dijaga, bukan, tapi untuk dibagi-bagi lagi kepada yang membutuhkan. Kenapa begitu? Dikarenakan banyak di sekitaran kita orang-orang susah, apalagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam usahanya. Lagi dagang, lagi kerja, kagak mau ngaji, kagak mau sholat, kagak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak mau tuh, seakan-akan dagangan atau kerjaan itu lebih penting daripada segalanya. Banyak orang pergi haji, akan tetapi tangganya kelaparan. Bagaimana tuh? Pergi hajinya nggak bakal keterima orang begitu. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, lebih baik engkau tawaf ke rumah-rumah orang miskin selama 40 hari 40 rumah, itu yang lebih baik bagimu ketimbang engkau pergi haji tapi tanggamu masih kelaparan. Ada gak di sini yang begini nih? Mana orang ikut ngaji lagi kan? Udah kerja susah, pelangak pelongo, kagak sholat, kagak ngaji, hasil kagak seberapa tapi dibela-belainnya setengah mati. Lalu yang nomor 4, mayyar rizqan minallah wa ahraja haqqan aw yaksila li ajil kasbi fahuwa mu'minul mukhlis. Yang dimana meyakini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga menunaikan hak-hak hartanya kepada fakir dan miskin, yatim duafa, orang-orang susah, atau golongan yang 8. Tentu dia akan mendapatkan predikat mukmin yang mukhlis, dikarenakan dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kerjaannya, di dalam dagangannya, di dalam ngobjeknya. Begitu saudara-saudara. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Maaf, kita minum dulu nih. Gimana? Ada yang kenal kan? Yang mana nih kita nih? Apa kita masih musyrik nih? Kalau kita nggak dagang, nggak dapat duit gitu. Kalau kita nggak kerja, nggak dapat gajian gitu. Belum lagi tentang itikad di dalam hati. Sebab nggak beri bekas, saudara. Tolong diingat aja pelan-pelan. Inilah gunanya taklim, pelan-pelan belajar. Beda kalau ceramah,
asal goblek kalau ceramah mah. Mending kalau ngundang kiainya bener, habibnya bener. Kadang ngundang kiainya ketawa mulu, nggak dapat ilmu ini kita sama sekali. Nggak ada, kalau kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tuminna billahi qadrihi khairu wa syahrihi. Yang dimana rukun iman itu ada 6. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud, lalu ada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan akhir-akhir, lalu ada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa kita harus beriman kepada rukun iman? Dikarenakan ini mengandung 4 hal. Kita beriman kepada takdir, terutama yang tadi kita bahas tuh, tentang kekuatan yang sangat kuat atau keinginan yang sangat kuat tidak bisa menembus takdir. Beriman kepada takdir mengandung 4 hal. Yang pertama ialah wajib beriman sesuatu yang terjadi sesuai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di langit, di darat, di laut, bahkan di kehidupan kita sesuai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang terbaik buat kita, dia tahu yang terbaik buat keluarga kita, buat anak kita, dia tahu. Yang nomor 2, Allah menciptakan perbuatan seluruhnya baik, jahat, kafir, dan mukmin. Jadi kita berkeyakinan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan. Akan tetapi di dalam adab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila mana perbuatan jahat dan kafir untuk kita yang dinisbatkan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana berbicara kepada hakikat, seluruh perbuatan itu Allah yang menciptakan. Yang nomor 3 ialah yang terjadi pasti terjadi, yang mustahil ditakdirkan tidak bakal terjadi. Bila mana kita dapat duit 1 juta tapi Allah tidak mengizinkan, nggak bakal dapat. Tapi bila mana kita lagi tidur, Allah mengizinkan, bisa aja dapat. Itulah yang nomor 3 poinnya. Lalu yang nomor 4, redho apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Caranya ialah, tolong diingat-ingat nih, bila mana kita dikasih nikmat, kita banyak-banyak mengucapkan syukur. Syukur hati, syukur perbuatan, syukur lisan. Bila mana kita dapat duit dah, contohnya syukur lisan, kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, tuh dicatat tuh, supaya duit kita nggak habis-habis tuh, kita dapat rezeki itu dari guru-guru kita tuh. Yang nomor 2, bila mana kita dikasih maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, buru-buru kita awabin, bertaubat, kembali. Jangan lupakan nih saudara-saudara, termasuk diri saya, waktu-waktu awabin. Yang pertama ialah sebelum subuh, yang nomor 2 habis maghrib, yang nomor 3 duha, yang nomor 4 di tahajud. Itulah waktu-waktu awabin, waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangat konsen mendengarkan curahan hati hambanya. Lalu nomor 3, bila mana kita dikasih bala, sabar. Bila mana kita dikasih ujian, kesusahan, sabar. Dikarenakan susah nggak selamanya susah, pasti kita senang karena nggak ada yang kekal. Senang tidak selamanya senang, pasti susah karena nggak ada yang kekal. Yang kekal cuman Allah Subhanahu wa taala, yakni baqo, kekal. Lalu nomor 4 ialah bila mana kita dikasih taat, apa ya? Ingat,
jasanya Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya Allah, pertolongannya Allah, sehingga kita bisa ibadah kepada Dia gitu. Jadi sudah nggak ada lagi cerita usaha-usaha kita, udah nggak ada lagi, doa-doa kita udah nggak ada tuh. Jadinya Allah Subhanahu wa taala yang gerakin kita untuk ibadah kepada Dia. Bila mana kita ingin bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa dari Sayyid Ali, yakni bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif qalbi amma salaftahu anni. Yang diartikan, ya Allah, palingkanlah hatiku dari yang bukan urusanku. Nah, inilah doanya yang sering kita banyak baca-baca nih di rumah habis sholat. Kok gitu, Guru? Kan begitu ya? Karena berapa banyak nih dari kita yang masih ngurusin orang lain, sampai-sampai rezekinya orang lain kita hitung-hitung, Masya Allah nggak ada kerjaan. Benar tuh orang. Si Anu beli Nmax, beli Aerox, kerjanya cuma dagang cilok, kok bisa bayar ya? Datang lagi sorenya kulkas 2 pintu, malamnya ngundang tetangganya syukuran. No, terus. Akhirnya lama-lama pikiran jadi ngaco. Kita seujon mulu sama tetangga kita senang dikit seakan-akan wah nggak beres nih kayaknya nih, wah apa dia ngepet kali ya, wah udah tuh. Jadi dikarenakan hati kita masih condong kepada kejahatan, masih condong kepada dunia yang dimana irinya tinggi, yang dimana hasadnya, kan kuncian hasad, kalau udah hasad jadi hasud. Bila mana dia udah dengki sama seseorang, tentu akan menghasut seseorang untuk membenci orang yang dibencinya itu. Kan begitu saudara. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu kah sebelum dilanjut atau ditutup kita? Santai, ngajinya kita santai aja. Taklim itu santai. Cuman kesantaian ngaji juga nggak boleh, kudu paham. Ini pada paham gak ya? Kan gitu ya. Ini pada celengok aja ya. Yang penting paham ya. Gimana? Coba dipahamin. Ya gimana? Jadi apapun usaha kita, doa kita, dan tawajuh kita, kalau melawan takdir bakal gagal, bakal hancur. Itulah yang disebut sawabikul himam, la aswarul aqdar, yang dimana kekuatan yang kuat, la tahrikul aswarul aqdar, tidak dapat menembus tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau misalnya nggak ada lagi, alhamdulillah, bila mana saya salah kata dan perbuatan, lebih-lebih saya mungkin nyindir orang nih sini kan, saya mohon maaf, nggak bermaksud seperti itu, tapi tujuannya memang benerin juga. Wallahu a'lam bishawab, Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi